Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya. Kali ini kembali kita akan sharing bersama berkaitan dengan bagaimana sih caranya menjadi MC atau pembawa acara yang ya bukan pro-pro banget tapi juga nggak bisa diremehkan juga ya. Sebutan receh-receh saya rasa aman untuk MC yang ringan-ringan ya. Semacam kita ini, apalah kita apalah kita yang sampai saat ini ya memang menjadi MC tetapi tidak seperti yang ada di TV-TV ataupun ada di acara-acara yang keren dan ngetop ya. Kita ayo saling belajar, ayo saling berbagi apa yang bisa kita sampaikan, dan mari saling memberi masukan. Jika kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman tentang apa yang harus disiapkan supaya nervous kita hilang, hari ini kita akan share tentang bagaimana supaya kita nggak salah dalam memilih diksi. Yang kedua, kita memahamkan kita bahwa posisi MC itu adalah posisi sebagai pelayan, walaupun kita dipandang sebagai orang yang istimewa dan beberapa orang akan memperlakukan kita dengan istimewa karena kita dianggap sebagai penampil dan ujung tombak acara, itu pasti. Teman-teman, kalau kita hendak membawakan sebuah acara di satu tempat, itu sangat saya rekomendasikan untuk mengetahui siapakah orang yang meminta kita untuk menjadi pembawa acara atau memandu acara di acara tersebut. Yang kedua, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimanakah audiens. Ya, memang efeknya ketika kita mengetahui bahwa audiensnya seperti ini ya, ternyata kalau kita nggak siap kita bisa-bisa grogi saat itu juga gitu. Tetapi kita harus tetap berani mengambil langkah itu, karena dengan kita tahu bagaimanakah karakter dari audiens itu, maka kita akan bisa mengambil langkah yang tepat. Jika kita ini orang yang terbiasa untuk memandu acara yang berbau ilmiah, sehingga kita terbiasa dengan diksi-diksi yang ilmiah, dengan istilah-istilah yang ilmiah juga, dengan reuntaian kalimat yang terbilang tinggi, tidak mudah diartikan oleh segala lapisan masyarakat, ada kalanya kita akan menghadapi audiens yang bisa jadi kemasan acaranya keren, tetapi mereka orang-orang yang bukan akademisi, yang tidak mengenal istilah-istilah tinggi, yang tidak mengenal istilah-istilah ilmiah, tetapi mereka punya posisi yang bagus, posisi yang keren, tapi mereka orang-orang yang sederhana gitu, tidak terlalu menuntut seorang pemandu acara menggunakan bahasa-bahasa yang sulit-sulit. Nah, penting buat kita untuk tahu itu. Misal di satu kegiatan yang sudah dikemas sebegitu mewah, pada saat kita menyapa di awal sebelum kita memulai acara, kita sambil menyapa jangan berdiri di tempat Anda pada saat menjadi MC nanti. Biasanya kan kita disiapin tuh, ada stand mic di situ, udah kita berdiri di situ aja. Jangan. Kalau bisa meminta mic yang nirkabel, kita pakai yang nirkabel, berjalanlah mendekat ke audiens, nggak apa-apa. Bahkan ketika menyapa satu orang kita menggunakan mic itu enggak apa-apa. Karena apa? Itu bisa menjadi energi penular ketika yang satu kita datangi, kita sapa menggunakan mic, walaupun hanya satu orang, yang lainnya akan bersiap-siap gitu. Nah, pada saat itu kita akan tahu ini gaya-gaya orangnya, ini orang-orang yang perlu bahasa-bahasa tinggi dengan istilah-istilah yang rumit atau tidak. Karena penampilan nggak menjamin ya. Kadang-kadang yang penampilannya yang seperti biasa aja ternyata dia orang yang akademis gitu. Ada orang yang perlintir tampilannya, ternyata orangnya yang sederhana dengan bahasa-bahasa yang praktis saja gitu. Nah, kita dekati itu untuk mendekat ke beberapa orang, kemudian kita berdialog dengan dia meskipun menggunakan mic nggak apa-apa, tetapi yang kita dialogkan untuk hal-hal umum ya, yang berkaitan dengan kegiatan itu. Jika ada celah silakan off-kan mic, kemudian Anda silakan berbicara dengan yang bersangkutan dan orang-orang di sekelilingnya, sekedar bercanda untuk tahu, oh mereka kalangan yang untuk berbicara butuh bahasa yang sederhana saja. Atau mungkin sebaliknya, oh ternyata kalangan ini kalau berbicara kita harus menggunakan kemasan bahasa yang ilmiah ya, yang akademis ya. Itu harus mampu kita pilih. Kenapa? Karena kita nggak akan mampu membedot
perhatian mereka, karena kita nggak akan membuat mereka terpana, karena kita nggak akan membuat mereka terperangah ketika kita tidak menyeimbangkan bahasa atau sarana komunikasi kita. Mereka akan terlibat jika kita mendekatkan diri dengan kesamaan bahasa, kesamaan pola bahasa yang kita buat. Jadi kita harus berusaha untuk tahu bagaimanakah karakter bahkan latar belakang dari audiens yang kita hadapi. Pernah satu waktu saya menjadi pengantar sesi di sebuah diskusi ilmiah. Saya tidak menyebut diri saya sebagai moderator, tetapi hanya pengantar sesi saja. Dan di situ ternyata gelarnya adalah magister, bahkan ada yang doktoral. Tetapi sebenarnya beliau-beliau itu tidak ingin selalu membahas tentang hal yang menggunakan bahasa-bahasa tinggi, sehingga saya menyapanya dengan cara yang lain. Saya tidak, karena saya tahu mereka dominan orang Jawa, saya menyapa mereka dengan bahasa Jawa yang kromo ya, yang kromo halus, dan saya menang di situ. Karena apa? Sepinter-pinternya orang kalau nggak bisa bahasa kromo, kita buka komunikasi dengan bahasa kromo, akhirnya ada groginya juga. Nah, itu kesempatan kita untuk masuk. Mereka memang sangat pandai, tetapi itu di bidangnya. Sementara kita datang bukan untuk mengintervensi bidangnya mereka, kita hanya butuh sedikit istilah yang sering mereka gunakan, yang memang di frekuensi mereka, yang memang di ranah kerja mereka sering digunakan. Kenali beberapa istilah saja untuk membuka bicara dengan mereka. Maka mereka akan menganggap kita, oh ya, ini orangnya ngerti nih, walaupun kita tidak ngerti-ngerti banget. Tapi seorang presenter atau pembawa acara memang harus browsing ya. Kalau kita mau menjadi pembawa acara di mana begitu, kita harus tahu minimal kita mengerti bidang yang akan mereka bahas nanti di dalam acara itu. Minimal kita mengerti bidang kerja dari mereka yang akan kita hadapi itu. Nah, berikutnya adalah tentang bagaimana kita memposisikan diri. Teman-teman, banyak sekali kita jumpai ketika seseorang disampaikan bahwa ini loh nanti pembawa acara yang akan memandu acara kita. Akhirnya kita merasa meninggi gitu, bahwa kita orang yang istimewa yang nanti akan bawa acara, jadi nggak mau bergaul dengan sini dan sana gitu. Jangan. Meskipun kita diistimewakan oleh orang di kanan kiri kita, orang yang dianggap punya peran besar karena akan menjadi ujung tombak acara, tetapi tetap yang harus ada di mindset kita adalah kita ini melayani mereka supaya aman ya. Jadi kita di situ adalah sebagai pelayan yang punya tugas untuk melayani mereka. Melayani apa? Melayani untuk membuat mereka nyaman berada di situ, mereka siap mengikuti acara, mereka senang mengikuti acara, itu penting buat kita. Jadi kalaupun ternyata ya, kita nggak pernah tahu, tapi bisa jadi terjadi seperti ini. Kalaupun ternyata orang yang hadir di sana itu pengetahuannya di bawah kita tetap harus memposisikan diri kita sebagai pelayan dan jangan pernah coba-coba untuk menunjukkan bagaimana pinternya kita, bagaimana kualitas kita. Ketika yang kita hadapi itu berbeda, ternyata dia orang-orang yang pinter, orang-orang yang secara pendidikan dia tinggi, orang-orang yang intelektualitasnya dari tampilan saja sudah tampak gitu. Kalau kita sudah memposisikan diri sebagai pelayan, apapun yang mereka pandang ke kita terserah saja. Cuma bedanya memang kita memposisikan sebagai pelayan, tetapi kita harus juga mengambil sikap bahwa kita juga ada pengetahuan yang kita punya, sehingga kita tidak diremehkan gitu. Pernah nggak saya mengalami itu? Pernah. Saya betul-betul memposisikan diri sebagai seorang pelayan dalam tanda kutip melayani supaya acaranya bagus. Ternyata di antara orang-orang itu ketika saya memposisikan diri sebagai pelayan, saya dianggap pelayan beneran. Yang saya hanya pembawa acara, saya harus disuruh mengambilkan tisu, saya harus disuruh untuk mengambilkan minum. Bahkan ada yang ketika merasa minumannya itu ada sisa bekas apa gitu, disuruh menukar,
mengganti dengan minuman yang baru, dan itu tidak meminta pelayan yang seharusnya melayani tentang minumnya itu, tetapi memintanya ke kita. Nah, apakah reaksi yang saya berikan? Saya tetap mendatangi beliau, saya tanya kenapa, apa yang dibutuhkan. Setelah itu saya ambil minumnya, saya ganti. Kemudian kita cukup menyampaikan, mohon izin Bapak atau Ibu, nanti kalau ada keperluan lagi tolong panggil yang itu ya, karena saya sedang memandu acara di sana, nanti khawatirnya acaranya nggak bisa lancar. Kita bisa sampaikan seperti itu. Jadi posisikan kita sebagai pelayan, yang saya yakin teman-teman akan bisa membatasi itu. Jadi kalau misalnya orangnya jauh di bawah kita kemampuan dan pengetahuannya, tetap kita harus membuat mereka merasa istimewa, dan kita harus melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Ketika orang yang kita hadapi atau audiens itu adalah orang-orang yang kemampuannya di atas kita, ya kita sebagai pelayan mereka memang betul, tetapi kita juga harus menunjukkan wibawa tanpa ada menyombongkan diri, tanpa ada menunjukkan kita harus menunjukkan bahwa ini loh aku gitu. Enggak perlu. Itu semua bisa dikomunikasikan untuk memahamkan beliau bahwa tugas kita melayani beliau adalah sebatas ini. Itu saja yang saya bagikan dengan teman-teman. Kalau teman-teman ada pengalaman yang sama atau pengalaman yang berbeda, yuk share saja di kolom komentar. Dan tentang penjelasan saya yang tadi, kalau misalnya agak kurang jelas, mungkin bisa dimasukkan di dalam kolom komentar untuk saya perjelas lagi. Teman-teman mintanya yang bagaimana gitu ya. Yuk sama-sama belajar, biar sama-sama saling memberi kontribusi yang positif pada teman-teman yang kreatif dan memang selalu menginginkan untuk selalu memiliki karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.